لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Paus Yohanes II masuk Islam membuat heboh dunia. Paus Yohanes II, atau yang akrab dipanggil Sri Paus, pimpinan umat Katolik sedunia lakukan pidato resmi Vatikan pada dunia internasional tentang sikap resminya pada perseteruan berdarah Israel-Palestina di Timur Tengah yang kembali memanas akhir-akhir ini. Tetapi apa yang lalu dikatakannya di depan beberapa ribu umat Katolik itu nyatanya betul-betul adalah momen yang begitu mengagetkan. Bahkan juga bisa disebutkan sebagai berita era ini. Seperti petir di siang bolong, pada jam 17.00 saat setempat, Sri Paus menginformasikan pada semua dunia kalau sejak saat itu, detik itu, beliau menyebutkan dianya masuk ke dalam agama Islam. Karena sangat mengagetkannya pengumuman itu, 16 orang di antara beberapa ribu umat yang dengarkan pidato segera Sri Paus segera dilarikan ke tempat tinggal sakit lantaran memperoleh serangan jantung mendadak. Cuma 5 nyawa di antara mereka yang sukses diselamatkan. Saat Sri Paus menyampaikan sikapnya dalam pidato tanpa ada teksnya itu, semuanya umat terlihat demikian serius dengarkan. Sebagian pimpinan Vatikan terlihat seperti tidaklah terlalu kaget, bahkan juga sebagian di antara mereka yang dengarkan pidato Sri Paus itu tengah memegang suatu hal. Mungkin saja banyak umat Katolik di hadapan Sri Paus yang heran dengan benda apa yang dipegang oleh sebagian kardinal serta pimpinan Vatikan itu. Nyatanya mereka tengah memegang tasbih, sembari mulutnya tampak seperti tengah membacakan ayat-ayat. Nyatanya beberapa pimpinan serta pengurus Vatikan semuanya sudah mengetahui kalau sejak sebagian BLN. Paling akhir, Sri Paus bahkan juga telah mulai lakukan sholat serta puasa. Serta itu juga dikerjakan berbarengan dengan mereka semua. Berikut sedetailnya pidato Sri Paus itu, yang sesudah jadi mualaf, namanya sudah beralih jadi Ahmad Sri Paus. Agar umatnya tidaklah terlalu kaget, jadi Ahmad Sri Paus tak mengatakan salam sebelumnya mengawali pidatonya, yang terhormat umatku, yang ada dalam kasih Tuhan. Hari ini yaitu hari Minggu yang cerah. Maksud saya berdiri di podium ini tidak lain yaitu untuk bikin pengumuman utama yang perlu saya umumkan ke semua penjuru dunia sekarang ini juga. Yang mana menurut saya, makin saya tutup-tutupi apa yang menginginkan saya kemukakan itu, malah bakal makin tak baik. Ini semuanya terkait dengan pilihan jiwa serta hati nurani saya. Telah sepanjang beberapa puluh tahun, kalian semuanya tahu kalau saya yaitu seseorang pemeluk agama Katolik yang taat. Bahkan juga saya yaitu pemimpin umat Katolik di semua dunia, sekalian sebagai wakil Tuhan di dunia ini, atau Vicarius Filii Dei. Saya mewakili masalah Allah untuk dunia ini, memberi amnesti, abolisi serta grasi atas umat manusia yang berdosa dengan mandat seutuhnya dari Allah. Tetapi mulai saat ini saya tidak dapat berdusta lagi. Sebenarnya mulai sejak beberapa puluh tahun. Lantas, saya telah tidak yakini lagi kebenaran dari agama Katolik ini. Lantaran makin saya memahami Alkitab, makin terang juga beberapa kekeliruan yang saya dapatkan dalam kitab ini. Jadi itu, saya berupaya membandingkannya dengan kitab-kitab suci yang lain. Dengan kitab Injilnya Kristen Protestan, jadi makin rusak. Dengan kitab Wedanya umat Hindu, Tuhannya ada juga 3. Barulah saat saya mulai membaca Al-Quranul Karim, saya ketahui apa yang sampai kini sebenarnya saya mencarinya. Beberapa ribu umat yang ada di hadapan Sri Paus terlihat bingung serta sama-sama bertanya-tanya. Lalu Sri Paus meneruskan ucapannya, namun saat itu saya masihlah takut dengan ancaman yang mungkin saja saya terima bila saya nekat keluar dari agama Katolik. Tetapi saat ini saya berani memutuskan utama ini. Saya tidak bakal takut lagi pada ancaman pembunuhan yang mungkin saja bakal selekasnya saya hadapi. Saya cuma menginginkan hidup tenang, terlebih jiwa spiritual saya. Saya begitu berhadap supaya umat agama Kristen apapun itu, tidak bakal membunuh saya cuma lantaran pilihan hidup pribadi saya ini. Saya telah tua, telah uzur. Bahkan juga badan saya juga telah bongkok. Hingga di sini, sebagian umat terlihat mulai menitikkan air mata lantaran terharu. Saya yakin Allah itu satu.
Serta saya juga yakin kalau Nabi Muhammad itu yaitu utusannya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ahmad Sri Paus mengatakannya dengan terbata-bata. Saya ketahui konsekuensi serta mungkin saja reaksi dari umat Kristen di semua dunia bila saya lakukan pengumuman ini. Namun saya sangat terpaksa mengerjakannya, minimum untuk diri saya sendiri. Saya cemas bakal kehidupan saya di akhirat kelak apabila tetaplah ada dalam jeratan kekafiran. Dari info di atas kita bisa mengambil rangkuman kalau tak ada kesangsian buat kita memeluk Islam. Makin hari makin banyak beberapa pejabat Kristen, ilmuwan, astronot, dan lain-lain yang sadar bakal kebenaran Islam. Mereka masuk Islam bukanlah karena ada paksaan namun murni dari hati nurani mereka sendiri sesudah memperoleh hidayah serta bukti kebenaran dalam Islam. Islam bakal makin berjaya seperti sudah disampaikan oleh Rasulullah kalau Islam bakal berjaya kelak di akhir zaman. Syukurlah untuk mereka yang memperoleh hidayah dari Tuhan. Demikian sebaliknya celakalah mereka yang tidak memeluk Islam.